Ayat ini selalu terngiang-ngiang di telinga saya. Selalu teringat. Mau sholat saya teringat sama mimpi yang saya alami. Jadi imam terus teringat. Sampai saya tanya ke paman saya seorang kiai. Abah mau tanya, begini, saya mimpi di dalam mimpi saya ada cahaya sinar menerangi tubuh saya dan mengeluarkan suara. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau bukan melalui aku. 1 bulan kemudian, habis sholat subuh ada kerinduan ke gereja. Ini menggebu-gebu pingin ke gereja. Akhirnya, saya masih pakai sarung pakai peci dan saya cari gereja. Gereja yang saya datangi, gereja yang saya bakar. Saya duduk di belakang sekali. Bismil abi wal ibni waruhil kudus al illahul wahid. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Kristen Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, bahkan yang sudah share video-video dari channel ini ke banyak media sosial teman-teman. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terus mendukung channel ini, kita terus share video-video dari channel ini agar hal-hal yang disampaikan dalam channel ini boleh menjangkau banyak orang, sehingga banyak orang yang boleh mendengar kebenaran dan pada akhirnya mereka percaya kepada Yesus Kristus. Ya, teman-teman sekalian, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang seorang ustadz yang sudah meninggalkan Islam atau murtad dari Islam dan sekarang telah menjadi seorang Kristen atau pengikut Kristus. Tetapi teman-teman, dia bahkan sudah menjadi seorang pendeta. Tentu teman-teman tidak kaget lagi dengan banyaknya yang orang-orang murtad di Indonesia ini, teman-teman. Baik itu dari kalangan-kalangan kecil maupun kepada kalangan-kalangan terkemuka di dalam agama Islam. Dan pakar-pakar Islam seperti misalkan Saifuddin Ibrahim tidak mengagetkan kita karena ya sudah sering di bangsa ini banyak yang murtad. Banyak yang tersorot media, bahkan juga ada dari mereka yang tidak tersorot media, teman-teman. Nah, di dalam video kali ini kita akan membahas tentang seorang ustadz yakni murtadin yang bernama Muhammad Yasin, ya. Di dalam berita ini dituliskan kisah Muhammad Yasin Yosua, dulu ustadz, sekarang berdakwah religius Kristen. Waduh. Mari kita baca, teman-teman. Muhammad Yasin Yosua merupakan seorang pendeta. Diketahui bahwa dulu dirinya seorang ustadz. Kini dirinya menganut agama Kristen. Pada nama belakang yang disematkan merupakan nama baptis, sementara Muhammad Yasin adalah nama lahirnya. Oh, jadi teman-teman, Yosua yang ada di nama belakangnya itu adalah nama baptis ketika dia telah menjadi Kristen. Sedangkan Muhammad Yasin itu adalah namanya ketika dia masih menjadi ustadz atau masih beragama Islam, teman-teman. Tetapi juga ketika dia menjadi Kristen, nama itu masih ada, hanya saja ditambahkan Yosua di belakangnya. Kisah Muhammad Yasin ini sangat mengejutkan. Berawal dari mimpi dihampiri Yesus hingga memutuskan memeluk agama Kristen. Dalam kanal YouTube Sang Pencerah, pendeta Yosua menceritakan kisahnya soal pindah agama. Dulunya ia menganut agama Islam, bahkan seorang ustadz. Wah, jelas ya teman-teman, dia adalah seorang ustadz. Ya. Kini dirinya menjadi seorang pendeta. Ia mengaku jika usai menjalankan sholat Isya, ia bermimpi dan bertemu sosok cahaya terang. Nah, jadi dia menceritakan bahwa ketika dia selesai sholat Isya, dia kemudian bermimpi, teman-teman, dan dia bertemu sosok cahaya terang. Ya. Nah, di sini dikatakan, ketika saya tidur, Tuhan kasih mimpi ke saya. Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya, dan cahaya itu mengeluarkan suara yang sangat lembut dan berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata pendeta Yosua, dikutip dari kanal YouTube Sang Pencerah yang tayang pada 24 Juli 2021 yang lalu. Setelah mengalami mimpi itu, ia kemudian menjalankan sholat malam. Lalu menurut penggalan ayat tersebut, selalu terngiang-ngiang di kepalanya meski dirinya menjadi imam. Ya, dia ini ustadz, teman-teman, ya. Dan tentu saja ketika dia mendapatkan mimpi yang seperti itu adalah mimpi yang
khusus gitu ya teman-teman. Karena kadang-kadang dalam hidup kita juga kita bermimpi, ya ada mimpi yang karena kita kekenyangan misalkan atau bunga tidur, tetapi kadang ada mimpi yang secara khusus itu mengingatkan kita gitu loh, terus mengganggu pikiran kita ketika kita sudah terbangun teman-teman. Nah begitulah kira-kira yang dialami oleh pendeta Yosua ini. Ayat ini selalu terngiang-ngiang di telinga saya, selalu teringat. Mau sholat saya teringat sama mimpi yang saya alami. Jadi imam terus teringat, sampai saya tanya ke paman saya seorang kiai. Abah mau tanya, begini, saya mimpi di dalam mimpi saya ada cahaya sinar menerangi tubuh saya dan mengeluarkan suara. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Apa artinya? Ya, itu pertanyaan dari pendeta Yosua ini kepada kakeknya yakni seorang kiai ini. Pendeta Yosua kemudian diminta untuk mencari sebaris kalimat itu di dalam Al-Quran. Ya, dimintalah coba cari dalam Al-Quran kata-kata itu ya gitu. Namun ia tidak menemukan kalimat tersebut. Ya tentu saja tidak ada kalimat itu teman-teman, karena memang di dalam Al-Quran kata-kata itu tidak ada. Itu ucapan Yesus teman-teman. Akhirnya ia melaksanakan sholat istiqarah untuk meminta petunjuk. Usai sholat, ia justru mendapatkan mimpi lainnya. Di dalam mimpi yang kedua, saya bertemu dengan seorang yang wajahnya bersih, berjubah putih, bercahaya sambil bawa domba dan tongkat. Dengan suara lembut dia berkata, "Hai anakku, jika kau menemukan ayat itu, engkau harus ikut aku dan pikul salib," tandasnya. Suatu saat ia menghadiri sebuah acara untuk mengisi ceramah. Di tengah perjalanan, ia merasa ingin buang air besar. Ia kemudian menemukan sebuah rumah mewah dan minta izin menggunakan toilet untuk BAB. Setelah menggunakan toilet, ia pun hendak mengucapkan terima kasih kepada pemilik rumah. Namun ia terkejut saat masuk ke ruang tengah dan melihat ada lukisan mirip seperti di dalam mimpinya. Saya masuk ke ruangan tengah, ibu itu lalu lagi baca koran. Ketika saya masuk, saya terkejut luar biasa karena melihat ada gambar yang ada di rumah itu yang bawa domba dan tongkat, ujar Yosua. Pendeta Yosua pun diberitahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Setelah dari rumah tersebut, Yosua langsung kembali dan tak lagi mengisi ceramah. Ia pun berdoa agar tak menjadi orang Kristen. Namun 1 bulan kemudian ia justru merasa rindu dan ingin pergi ke gereja. Tetapi 1 bulan kemudian habis sholat subuh ada kerinduan ke gereja. Ini menggebu-gebu pingin ke gereja. Akhirnya saya masih pakai sarung, pakai peci dan saya cari gereja. Gereja yang saya datangi, gereja yang saya bakar, saya duduk di belakang sekali, kata Yosua. Waduh, luar biasa teman-temannya. Dia datang ke gereja di mana gereja itu pernah ia bakar dulu. Berarti Yosua ini atau Pak Muhammad Yasin ini adalah mantan Islam yang begitu radikal, bahkan saking radikalnya dia sangat membenci orang-orang Kristen. Seandainya dia masih seorang Islam teman-teman, pasti dia adalah orang yang termasuk menghalang-halangi ibadah orang Kristen atau juga menghalang-halangi orang Kristen merayakan hari Natal. Kemudian ia merasa tersentuh karena lagu rohani yang didengarnya. Tiba-tiba ada pendeta yang naik ke mimbar dan mengucapkan penggalan ayat yang sama seperti di mimpinya. Pendeta berkata, "Mari bersama-sama kita buka ayat Alkitab, kita bangkit berdiri. Yang dibaca, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," ucapnya. Setelah peristiwa itu, ia akhirnya sering ke gereja hingga akhirnya Muhammad Yasin Yosua memutuskan untuk memeluk agama Kristen. Ya teman-teman sekalian, demikianlah kesaksian daripada Pak Pendeta Muhammad Yasin Yosua yang dituliskan di dalam tulisan ini teman-teman. Dan menarik sekali teman-teman, ternyata beliau ini adalah ustadz dan bahkan mantan Islam yang membakar gereja, yang turut membakar gereja. Dan yang lebih sadisnya lagi atau lebih mengejutkannya lagi, ketika dia bertobat, dia datang ke gereja di mana gereja itu pernah ia terlibat dalam membakar gereja itu. Ini sangat luar biasa teman-teman. Ya, sangat-sangat luar biasa. Karena
Bagaimana mungkin orang yang sangat radikal, orang yang begitu membenci orang Kristen, akhirnya percaya kepada Kristus? Itu secara akal kita itu sangat-sangat tidak masuk akal gitu loh. Tidak mungkin ada orang yang berhasil mengubah hatinya. Tetapi kalau bagi Tuhan, teman-teman, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, sekeras apapun hati seseorang, tetapi kalau Tuhan mau mengubahnya, bisa saja. Dan orang ini, Muhammad Yasin ini, diubahkan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang datang kepadanya, Tuhan sendiri yang mengubah hatinya, sehingga akhirnya dia memilih untuk percaya kepada Kristus. Akhirnya dia menjadi seorang Kristen, bahkan menjadi pendeta yang terlibat di dalam pemberitaan firman atau pemberitaan Injil. Teman-teman sekalian, apalagi yang kita ragukan? Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan, dan tentu saja firman Tuhan yang didapatkan di dalam mimpi, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," merupakan sebuah penegasan bahwa keselamatan tidak ada di luar daripada Yesus. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Mau cari jalan di luar Yesus? Tidak ada, teman-teman. Banyak orang bilang banyak jalan menuju Roma, tetapi menuju surga hanya satu jalan, yakni di dalam Yesus. Maka bagi Anda yang mendengarkan video ini yang belum percaya kepada Kristus dan belum tahu ketika mati nanti masuk surga apa tidak, dengarkan video ini. Dengarkan kata-kata saya. Hanya Yesus yang menyelamatkan. Kalau Anda tidak mau percaya kepada Dia, maka binasalah jiwa Anda ketika suatu hari nanti Anda mengakhiri hidup di dunia ini. Jelas firman Tuhan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya tidak ada orang yang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Maka untuk sampai ke sana, jalannya adalah melalui Yesus Kristus. Ya, teman-teman sekalian, itulah kesaksian dari pendeta Muhammad Yasin Yosua, dan biarlah kiranya itu menjadi berkat bagi kita, menguatkan iman kita dan meneguhkan kita kembali bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar Dia tidak ada. Ya, apa pendapat teman-teman? Jika ada lagi ustadz atau para murtadin yang mungkin teman-teman ketahui yang tidak terekspos, bisa teman-teman sharingkan di dalam kolom komentar, tulis kesaksiannya. Nanti saya akan membacakannya dan menyampaikannya di dalam video ini ya, untuk menjadi kesaksian yang sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat Kristen Indonesia, bahkan yang para pendengar dimanapun berada. Oke teman-teman, sampai di sini video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.